Oke, kali ini kita akan bahas sebuah kisah nyata yang jujur aja cukup pedih. Ini tuh jadi semacam cermin buat kita semua, apalagi buat para pendidik. Sebuah cerita tentang gimana satu momen, bahkan cuma satu kalimat bisa membentuk atau lebih parahnya menghancurkan seluruh hidup seseorang. Coba deh bayangin ya, ada prosesi pemakaman di sebuah desa yang tenang, suasananya hikmat gitu kan. Tapi ada satu hal yang aneh banget, yang rasanya salah tempat. Di samping peti jenazah seorang wanita berusia 55 tahun, berdiri sepasang kembar mayang. Nah loh, ini kan aneh. Langsung muncul pertanyaan, kok bisa? Nah, buat yang mungkin belum tahu, kembar mayang itu apa sih? Jadi ini tuh simbol suci dalam tradisi Jawa, khusus buat pernikahan. Simbol dimulainya hidup baru. Terus, apa urusannya kembar mayang ada di pemakaman seorang wanita parubaya? Aneh kan? Justru kehadiran benda inilah yang bikin misteri di akhir hidupnya jadi makin dalam. Oke, untuk memecahkan misteri ini, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Kita loncat waktu ke 45 tahun yang lalu ke sebuah ruang kelas 4 sekolah dasar. Nah, di kelas inilah kita kenalan sama tokoh utama kita. Namanya Melati. Anak umur 10 tahun, rajin, duduknya selalu di depan, nyaman di dunianya sendiri. Ya, kayak suasana kelas biasa aja lah. Tapi ini momen sesaat sebelum semuanya berubah drastis. Dan disinilah ceritanya dimulai. Ada seorang guru, niatnya sih mungkin baik ya, tapi kebijakannya itu tanpa disadari jadi titik balik yang bakal nentuin nasib si Melati ini untuk selamanya. Lihat deh timeline ini, gila cepet banget kejadiannya. Jam 10 pagi, gurunya ngumumin aturan baru soal tempat duduk. Cuma semenit kemudian, Melati dengan ragu-ragu menyatakan keberatan. 1 menit lagi, tanpa ditanya kenapa, gurunya langsung nuduh dia egois. Dan di menit ketiga, ultimatum itu keluar. Cuma 3 menit loh, 3 menit yang mengubah segalanya. Dan ultimatumnya adalah ini. Pindah ke belakang atau keluar dari kelas. Coba bayangin kata-kata ini diucapin ke anak umur 10 tahun. Ini tuh bukan lagi sekedar perintah biasa. Buat Melati, ini rasanya kayak diusir, ditolak mentah-mentah dari tempat yang seharusnya jadi tempat dia merasa aman. Ya udah, hari itu Melati pulang, tapi dengan perasaan yang hancur lebur. Dan dalam kehancurannya itu, dia ngambil satu keputusan. Keputusan yang, ya ampun, menyegel takdirnya sendiri. Dan keputusannya adalah dia memilih untuk nggak pernah lagi keluar dari rumahnya sejak saat itu. Titik. Konsekuensi dari kata-kata guru itu, ya secepat dan semutlak ini. 45. Coba kita jeda sebentar di angka ini. 45 tahun. Biarin angka ini meresap dulu. Selama 45 tahun itu, dunianya Melati ya cuma kamarnya. Cuma itu. Dia cuma keluar buat hal-hal paling dasar, kayak makan, atau ke kamar mandi. Habis itu ya balik lagi ke dalam penjaranya. Jiwanya itu benar-benar terpenjara sama satu kejadian di kelas 4 itu. Dan momen berikutnya dia keluar dari rumahnya adalah di dalam keranda, di usia 55 tahun. Nah, disinilah kita balik lagi ke awal cerita. Misteri kembar mayang itu akhirnya terjawab. Dia pergi diiringi simbol pernikahan karena hidupnya, ya, berakhir seperti saat dia memulainya. Masih seorang gadis. Semua kehidupan yang gak pernah sempat dia jalani. Cerita Melati ini, lebih dari sekedar kisah sedih ya. Ini tuh kayak cermin besar buat kita semua. Terutama buat orang-orang yang punya kuasa atau wewenang atas orang lain. Nah, dari kisah tragis ini, kita bisa tarik 4 pelajaran penting. 4 pilar pemahaman yang bisa kita ambil dari apa yang dialami Melati. Yang pertama, soal kekuatan kata-kata. Buat anak kecil, guru itu kan segalanya. Apa yang guru bilang itu bukan opini, tapi udah kayak hukum, kayak kebenaran mutlak. Jadi, yang di telinga guru cuma perintah disiplin, di hati Melati itu jadi vonis permanen. Kamu egois, kamu nggak pantas di sini. Dan vonis inilah yang jadi penjara tak kasat mata yang dia bangun sendiri seumur hidupnya. Kedua, pentingnya empati. Coba deh bayangin, seandainya aja si guru berhenti sebentar, terus nanya, "Kenapa nak? Ada apa?" Cuma satu pertanyaan simpel itu, mungkin ceritanya bisa beda total. Mungkin Melati matanya minus, mungkin dia ngerasa lebih aman di depan. Kita nggak akan pernah tahu, karena pertanyaan itu nggak pernah ditanyain. Empati itu bukan kelemahan loh, justru itu kunci buat mengubah cara kita berkomunikasi. Yang ketiga, ini penting banget, soal humanisme dalam pendidikan. Niat gurunya mungkin baik, mau adil gitu kan, tapi caranya malah menghancurkan. Ini bukti kalau niat baik aja nggak cukup. Disiplin yang ngejatuhin harga diri anak, itu bukan disiplin. Itu namanya perundungan terselubung.
Karena pada dasarnya pendidikan itu kan tugasnya ngebangun jiwa, bukan cuma ngisi otak. Dan pelajaran terakhir, trauma masa kecil itu beneran ada, dan dampaknya bisa seumur hidup. Buat orang dewasa, kejadian itu mungkin cuma beberapa menit. Gitu doang. Tapi buat melati, luka itu membekas selamanya. Trauma itulah yang jadi tembok penjara emosionalnya. Sekolah itu harusnya jadi tempat paling aman kan? Bukan malah jadi TKP yang ninggalin korban seumur hidup. Coba kita bayangin lagi realitas yang dijalani Melati. Sebuah kehidupan yang beku di satu titik. Berhenti tumbuh. Semua gara-gara beberapa kalimat yang diucapin tanpa dipikir panjang di suatu pagi. Dan ya, begitulah jiwa Melati tetap terpenjara sampai akhir hayatnya. Kisahnya ini jadi pengingat yang nyelekit banget ya, soal betapa beratnya tanggung jawab kita dalam berkata-kata. Gimana satu kelalaian kecil kita bisa berakibat fatal buat hidup orang lain. Jadi pertanyaan terakhir ini bukan cuma buat para guru, tapi buat kita semua, buat saya, buat kamu. Coba renungkan deh. Kata-kata yang kita pakai hari ini kira-kira bakal ngebangun menara harapan buat seseorang atau malah jadi dinding penjaranya? Pilihan ada di tangan kita.